Apakah setiap perbuatan baik yang kita kerjakan harus selalu diceritakan? Fenomena semacam ini sering kita jumpai di sekitaran kita, terlebih di sosial media, baik WhatsApp, Facebook, ataupun sosial media lainnya. Nah, untuk menghindari perbuatan seperti ini, berikut ini kami akan mengisahkan beberapa kisah yang semoga membuat diri Anda berhenti dari perbuatan ria, pamer bercerita kemana-mana, lalu di-share ke platform sosial media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat manjakan akalmu yang saya hormati dimanapun Anda berada. Zainal Abidin. Ya, pantas saja gelar Zainal Abidin disandangkan untuk beliau, perhiasan, dan kebanggaan para pencinta ibadah. Kurang lebih seperti itulah makna dari gelar untuk Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib tersebut. Sejarah kehidupan beliau semestinya dipancangkan menjadi salah satu pondasi hidup seorang muslim. Tiada hari tanpa beribadah. Setiap saat selalu bercakap kalimat hikmah. Begitulah kesimpulan singkat dari biografi beliau. Gelar Zainal Abidin tentu cukup sebagai bukti akan kesungguhan beliau di dalam beribadah. Beberapa waktu sepeninggal Zainal Abidin, kalangan fakir miskin kota Madinah merasakan perubahan yang sangat nyata. Tidak ada lagi karung-karung yang berisi tepung yang biasanya mereka temukan di depan pintu rumah di kala pagi. Sudah cukup lama berlangsung sebuah misteri tentang sedekah untuk kaum fakir miskin. Sekian lama berjalan di kota Madinah, kaum fakir dan miskin merasa sangat terbantu dengan seorang yang bersedekah di malam hari, tanpa seorang pun yang mengetahui siapa orang tersebut. Ketika itu, sejumlah kerabat dan sahabat yang memandikan jenazah Zainal Abidin menemukan bekas kehitam-hitaman di punggungnya. Semua informasi dan data dipadukan. Ternyata lelaki misterius yang setiap malam berkeliling kota Madinah sambil memanggul karung-karung berisi tepung untuk kaum fakir dan miskin adalah Ali bin Al-Husain, Zainal Abidin. Subhanallah. Berbuat kebajikan dan berbagi kebahagiaan dilakukan oleh Zainal Abidin secara diam-diam. Ia tidak ingin ada seorang pun yang mengetahuinya. Hanya keridhaan dari Allah semata yang dia dambakan. Dia yakin bahwa Allah yang maha mengetahui tiap titik kebajikan yang dipersembahkan hamba, meskipun tak seorang pun manusia yang mengetahuinya. Beramal itu bukan untuk dilihat orang. Beribadah itu bukanlah bertujuan untuk disanjung dan dipuji sesama. Apakah Anda merasa kurang afdol jika setelah berbuat tidak ada sanjungan yang datang? Apakah Anda merasa lebih hebat jika setelah berbuat nama Anda disebut-sebut? Apakah hati Anda menjadi sempit dan hampa jika justru nama orang lain yang disanjung-sanjung, padahal Andalah sesungguhnya yang telah berbuat? Na'udzubillah, tidak semua hamba akan memperoleh naungan pada hari kiamat kelak. Hanya hamba-hamba yang istimewa sajalah yang akan merasakan karunia Allah yang tak ternilai ini, yaitu naungannya. Tahukah Anda siapakah salah satu golongan dari hamba-hamba istimewa tersebut? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan salah satu golongan manusia yang kelak mendapatkan naungannya pada hari kiamat. Wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluh ma sana'at yaminuh. Dan seorang hamba yang bersedekah, ia berusaha untuk menyembunyikannya. Tangan kirinya saja tidak mengetahui sedekah yang dilakukan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Luar biasa bukan? Jangankan orang lain, anggota tubuhnya sendiri saja diupayakan untuk tidak mengetahuinya. Maka janganlah heran jika ada ulama salaf generasi terdahulu yang bertahun-tahun menangis di gelapnya malam, air matanya membasahi bantal, sementara istrinya yang tidur di sampingnya tidak pernah mengetahui tangisan sang suami. Anda pun tak perlu heran dengan seorang ulama salaf yang semalam suntuk menghidupkan dengan qiyamul lail. Lalu ketika subuh datang, ia berpura-pura seakan-akan baru bangun saat itu. Janganlah pula Anda heran dengan kisah-kisah inspiratif semacam ini. Sebab yang justru mesti diherankan adalah kenapa kita berbangga diri dengan bercerita kepada orang lain, aku telah berbuat ini dan aku telah berbuat itu.
Di belahan bumi yang lain pada latar waktu yang lain, Abdullah bin Al-Mubarak senang sekali berkunjung ke Tursus untuk turut berjaga-jaga di benteng kaum muslimin di tapal batas. Setiap kali beliau tiba, kaum muslimin selalu menyambutnya dengan hangat. Mereka berusaha untuk menimba ilmu dari Abdullah bin Al-Mubarak. Salah seorang dari mereka terdapat anak muda yang tampak bersemangat. Suatu saat Abdullah bin Al-Mubarak berkunjung kembali ke Tursus, anak muda yang penuh semangat yang dikenalnya itu tidak tampak terlihat. Setelah ditanyakan oleh beliau, ternyata anak muda itu sedang menjalani hukuman penjara karena terlilit hutang. Abdullah bin Al-Mubarak pun meminta keterangan tentang kepada siapakah anak muda itu berhutang. "Jangan kau ceritakan ini kepada siapapun," pesan Abdullah bin Al-Mubarak kepada orang yang menghutangi anak muda itu. Pesan itu pun dititipkan oleh Abdullah bin Al-Mubarak setelah beliau melunasi hutang-hutang anak muda tersebut yang mencapai 10.000 dirham. Abdullah bin Al-Mubarak lalu meninggalkan negeri Tursus. Sekira jarak 2 marhalah, terlihat seorang anak muda yang mengejar Abdullah bin Al-Mubarak dengan terburu-buru. "Hai anak muda, dari mana saja engkau? Aku tidak melihatmu sejak beberapa waktu yang lalu," tanya Abdullah bin Al-Mubarak. Lalu anak muda itu menjawab, "Aku dipenjara karena terlilit hutang. Tiba-tiba ada seseorang yang datang untuk melunasi hutang-hutangku tersebut, sehingga aku pun dibebaskan dari penjara." Abdullah bin Al-Mubarak hanya tersenyum sambil mendoakan kebaikan untuk sang pemuda. Tidak ada kata yang terucap oleh Abdullah bin Al-Mubarak, "Akulah yang melunasi hutang-hutangmu, wahai anak muda." Juga beliau tidak bercerita kepada orang-orang, anak muda itu dibebaskan dari penjara karena aku yang membantunya. Semua itu dilakukan secara diam-diam, rahasia, dan tidak ada keinginan ada seorang pun yang mengetahuinya. Abdullah bin Al-Mubarak yakin benar dengan firman Allah, "Dan apa saja harta yang baik yang kalian nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk kalian sendiri. Dan janganlah kalian membelanjakan sesuatu, melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kalian nafkahkan, niscaya kalian akan diberi pahalanya dengan cukup, sedang kalian sedikit pun tidak akan dianiaya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 272. Bagaimana dengan Anda? Bukankah Anda selalu bersemangat untuk mengupdate status Anda bahwa Anda telah berbuat ini dan berbuat itu? Bukankah Anda merasa senang dan puas melihat sederet panjang komentar dari sahabat dan kerabat Anda? Dan Anda pernah merasa bersedih ketika tidak ada satupun komentar yang datang? Lalu apakah harus diceritakan kebaikan Anda? Jangan-jangan? Semoga saja tidak. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.